Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Madahani dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Mabadi Ilmu Fikih untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Mutla'ah. Nah, sebelum mempelajari suatu ilmu secara mendalam, kita perlu memahami dasar-dasar atau prinsip yang terlebih dahulu. Dalam tradisi keilmuan Islam, prinsip tersebut dikenal dengan istilah Mabadi al-Asyarah, yaitu prinsip dasar yang menjadi pengantar untuk mengenal suatu ilmu. Dengan memahami Mabadi ilmu fikih, kita dapat mengetahui hakikat ilmu fikih, ruang lingkupnya, manfaatnya, serta kedudukannya dalam ajaran Islam. Nah, pertama, mari kita pahami pengertian mabadi dalam ilmu fikih. Nah, kata mabadi merupakan bentuk jamak dari mabda yang berarti dasar. Nah, permulaan atau prinsip-prinsip suatu ilmu. Sedangkan fikih secara bahasa berarti memahami atau mendalam. Adapun menurut istilah, fikih itu adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Nah, dengan kata lain, ilmu fikih menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan sesama manusia. Oleh karena itu, mempelajari fikih sangat penting agar setiap amalan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas. Yang pertama, ada al-had, yaitu definisi ilmu fikih. Ilmu fikih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dari definisi ini kita mengetahui bahwa fikih tidak membahas masalah akidah, tetapi lebih fokus kepada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Yang kedua, ada yang namanya al-maudu atau objek kajian. Nah, objek kajian fikih adalah seluruh perbuatan yang telah dibebani hukum syariat atau mukallaf. Nah, ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji, hingga muamalah pernikahan, warisan, pidana Islam, dan pemerintahan. Nah, yang ketiga yaitu adalah as-samarah, yaitu manfaat mempelajari ilmu fikih. Dengan mempelajari ilmu fikih, seseorang dapat memahami hukum syariat dengan benar, memiliki pedoman dalam kehidupan sehari-hari, membentuk akhlak Islami, mewujudkan kemaslahatan, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sesuai tuntutan Islam. Yang keempat adalah al-fadl atau keutamaan ilmu fikih. Keutamaan fikih diantaranya adalah membantu seorang memahami agama secara mendalam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa Allah akan memberikan pemahaman agama kepada orang yang dikehendakinya mendapatkan kebaikan. Selain itu, fikih juga menjadi dasar dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan modern serta mengantarkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, yang kelima ada an-nisbah, yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu fikih memiliki hubungan yang sangat erat dengan usul fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, maqasid syariah, bahkan ilmu-ilmu sosial. Nah, semua ilmu itu tersambung saling melengkapi sehingga pemahaman fikih menjadi lebih utuh dan tepat. Yang keenam ada al-wadi. Nah, al-wadi yaitu peletakan dasar ilmu fikih. Dasar-dasar fikih pertama kali diajarkan oleh Rasulullah melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau wafat, para sahabat melanjutkan pengembangan hukum melalui ijtihad. Kemudian ilmu fikih berkembang secara sistematis melalui para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketujuh ada al-ism, yaitu nama ilmu. Ilmu itu disebut ilmu fikih karena membahas pemahaman terhadap hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Yang kedelapan ada al-istimdad, yaitu sumber pengambilan ilmu fikih. Sumber utama fikih adalah Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Nah, keempat sumber tersebut menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum Islam. Yang kesembilan adalah hukum asy-syar'i, yaitu hukum mempelajari ilmu fikih. Mempelajari fikih hukumnya dapat menjadi fardu ain bagi setiap muslim dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Sedangkan mempelajari fikih secara mendalam hingga menjadi ahli hukumnya adalah fardu kifayah.
Dan yang terakhir ada al-masail, yaitu berbagai permasalahan yang dibahas dalam ilmu fikih. Permasalahan tersebut meliputi ibadah, muamalah, munakahat, mawaris, jinayah, siayah, siasa, hingga persoalan-persoalan kontemporer yang berkembang di masyarakat. Nah, selain memahami 10 unsur tersebut yang tadi saya jelaskan, kita juga perlu mengetahui tujuan mempelajari ilmu fikih, yaitu tujuan utamanya adalah agar seorang muslim mampu memahami, mengamalkan, dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu fikih juga bertujuan membentuk karakter yang berakhlak mulia, memperkuat keimanan dan ketakwaan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa mabadi ilmu fikih merupakan fondasi penting sebelum mempelajari fikih secara lebih mendalam. Dengan memahami definisi, objek kajian, manfaat, keutamaan, hubungan dengan ilmu lain, peletakan dasar, nama ilmu, sumber hukum, dan hukum mempelajarinya, serta ruang lingkup pembahasannya, kita akan lebih mudah memahami kedudukan ilmu fikih dalam Islam. Nah, harapannya ilmu yang kita pelajari tidak hanya menjadi pengetahuan tetapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yumkinu hadamini syukron ala husni ihtimamikum wal afwamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.